semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Teori Belajar Konstruktivisme menurut Jean Piaget dalam kegiatan belajar mengajar di SMAN 81 Jakarta. Tim peneliti dari proposal penelitian ini terdiri dari Saya Abdul Aziz Husaini. Saya Nisa Zahra. saya Fatia Runati Kaisra. Saya Rizky Manaki Putri. Saya Muhammad Alisya Putra Kesumurinan Sebulan. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran tradisional menjabarkan teori, konsep, serta prinsip dari suatu pelajaran yang mengharuskan siswa untuk mengingat. Pembelajaran ini beranggapan bahwa semua siswa memiliki kecepatan belajar yang sama, sehingga banyak siswa yang tidak mengerti inti dari pelajaran tersebut karena mereka hanya tahu dari penjelasan seseorang. Hal ini bertentangan dengan paradigma konstruktivisme yang muncul pertama kali pada tahun 1710 oleh Giambattista Savico, yang menganggap bahwa manusia hanya akan memahami hal-hal yang ia bangun sendiri. Pendidikan sekarang ini butuh kemandirian siswa dalam prosesnya. Ilmu yang didapatkan tidak serta-merta dapat dipindahkan dari pengajar kepada siswa. Di sini, siswa menjadi tokoh utama dalam kegiatan belajar mengajar, dan guru berperan untuk mendorong para siswa agar dapat belajar secara aktif. Hal ini dikemukakan di teori konstruktivisme oleh Jean Piaget, yang mengatakan bahwa pembelajaran merupakan bentuk dari pengalaman seseorang. Siswa harus mengeksplor pengetahuannya agar mencapai keberhasilan dari proses belajar itu sendiri. Berdasarkan latar belakang yang sudah kami sampaikan tadi, kami bersepakat untuk membuat rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana bentuk sistem kerja teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget? 2. Bagaimana pengaruh teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget terhadap kegiatan belajar mengajar di SMAN 81 Jakarta? Tujuan yang ingin kami capai adalah 1. Mengetahui bentuk pengimplementasian teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget dalam kegiatan belajar mengajar di SMA 81 Jakarta. 2. Mengetahui pengaruh teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget terhadap kegiatan belajar mengajar di SMA 81 Jakarta. Yang ingin kami hasilkan dari kegiatan ini adalah 1. Dapat menambah pengetahuan tentang teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget. 2. Mengetahui bentuk menerapkan teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget. Apa sih teori konstruktivisme menurut Jean Piaget itu? Piaget pada tahun 1971 mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalamannya. Proses pembentukan berjalan terus-menerus dan setiap kali terjadi rekonstruksi karena adanya pemahaman yang baru. Di sini, peran guru dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai fasilitator atau moderator yang fungsi utamanya adalah membantu siswa menjadi peserta aktif dalam pembelajaran mereka. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari pemikiran guru kepada pikiran siswa. Artinya, siswa harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Penekanan teori konstruktivisme ada pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Senduk 1985, 10-16 ada 4 konsep dasar Piaget yang dapat diaplikasikan ke pembelajaran. Skemata merupakan konsep yang digunakan ketika berinteraksi dengan lingkungan. Skemata terbentuk karena adanya pengalaman. Semakin dewasa, maka semakin sempurna skema yang dimiliki anak. Proses penyempurnaan ini melalui asimilasi dan akomodasi. Asimilasi memiliki pengertian proses kognitif, di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Asimilasi tidak menyebabkan perubahan tetapi menyebabkan perkembangan skemata. Akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Yang terakhir adalah equilibrium atau yang dapat diartikan sebagai keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Penerapan teori ini salah satunya adalah terciptanya kurikulum 13 sebagai dasar pembelajaran. Kurikulum ini mulai diterapkan pada tahun pelajaran 2013-2014. Konsep kurikulum 13 ini merupakan proses yang harus memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengamati, menanya, menganalisis, menguji coba, dan mengomunikasikan sendiri. Kurikulum 13 berbasis pada konstruktivisme yang artinya membangun jiwa anak. Dengan kata lain, siswa diajak untuk turut serta dalam pembelajaran itu sendiri.
Jika membahas modul pembelajaran, maka problem-based learning dan discovery learning menjadi pilihan dari metode belajar yang bersifat konstruktivisme dalam mengimplementasikan kurikulum 13. Metode pembelajaran ini memberikan ruang bebas terhadap siswa untuk mengeksplor pengetahuannya secara mandiri. Kami akan melalui beberapa tahap dalam penelitian ini. Yang pertama adalah tahap persiapan dan pembuatan kuesioner. Yang kedua adalah penyebaran kuesioner kepada responden. Yang ketiga adalah pengumpulan dan pengolahan data. Dan yang terakhir adalah penyusunan dan pengumpulan hasil penelitian. Lokasi penelitian ini berada di rumah masing-masing penelitian dan responden. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber yang diperoleh langsung dari lapangan. Target penelitian dalam pengumpulan data adalah peserta didik SMA N81 Jakarta dari kelas 10 sampai 12. Total peserta didik SMA N81 Jakarta berjumlah 846 orang. Penelitian ini akan menggunakan rumus Sofin untuk menentukan jumlah sampel yang akan mewakili seluruh siswa. Alat penelitian yang akan digunakan adalah kuesioner yang dibuat menggunakan Zoho. Kuesioner ini nantinya akan berisi beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mewakili permasalahan yang ingin diteliti. Kuesioner yang akan digunakan adalah jenis kuesioner tertutup yang nantinya para responden hanya perlu memilih antara 1 sampai 5 pada kolom tersedia. Pada penelitian ini, penelitian memutuskan untuk menggunakan metode pengumpulan data jenis kuantitatif. Metode kuantitatif yang dipakai adalah survei kuesioner. Survei ini dilakukan dengan cara menyebar kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian. Kuesioner dilakukan secara online melalui platform WhatsApp atau LAN dengan target respon siswa atau siswa SMA 81 Jakarta. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik akan diteliti. Variabel yang akan dipertanyakan seputar konsep dan penerapan teori konstruktivisme menurut Jen Piaget. Metode analisis data yang akan dipakai adalah quantitative analysis, di mana metode ini bergantung pada kemampuan menghitung yang akurat. Metode ini merupakan pendekatan pengolahan data melalui metode statistik atau matematik yang terkumpul dari data. Kelebihan dari metode ini adalah kesimpulan yang lebih terukur dan komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data berupa angket dan studi dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan menyebarkan survei untuk mengganti informasi dari para responden.